Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Kali ini kita sedang proses pemasangan pintu lipat ya dari besi, dan kita akan bakal satu persatu ya, mulai dari awal proses pemasangannya dan untuk lipatan-lipatannya. Langsung aja kita mulai dari bagian samping ya, untuk engsel untuk tiang-tiang pinggir ya yang sudah terpasang engsel. Dan kita ukur dulu untuk semua sisinya. Setelah semua klop yang untuk tingginya nggak ada yang mentok di tembok, kita akan langsung mulai membuat kupingan ya. Nanti ini untuk pengelasan pada bagian temboknya yang kita pasang pada tiang-tiang maupun kusen bagian atasnya. Lanjut kita lubangi saja menggunakan mata bor 8 ya, atau sesuaikan dengan baut dinabol yang kalian pakai ya. Di sini saya pakai dinabol 8 untuk pengeborannya. Nanti untuk bautnya teman-teman pakai yang kepala 10 ya untuk pemasangannya. Dan untuk kusennya setelah keluar semua kita rakit aja menjadi satu ya. Setelah ini terpasang semua, baru kita pasang kupingan yang sudah kita potong tadi menggunakan plat strip ataupun besi siku yang kita gunakan ya. Dan teman-teman sesuaikan saja, jadi mau pakai strip ataupun siku sama saja, yang penting yang tebal 3 mili udah cukup teman-teman. Kita sambung dulu untuk semua sisi kusennya ya. Lalu untuk rangkanya sendiri saya pakai yang 4x6 ya, untuk holo 4x6 yang ketebalan 18. Dan untuk rangka tengah saya pakai besi 44 banci teman-teman, ketebalan 18 ya. Jadi usahakan untuk pintu lipat sebaiknya teman-teman yang agak tebal, karena itu bebannya lumayan berat ke tengah ya, karena nggak ada santolan bagian atas. Dan ini murni nyantol pada bagian engsel semua teman-teman. Oke, dan satu tiang ini sudah mulai terpasang ya pada bagian pinggir kiri kanannya. Lalu kita lanjut pada bagian atas untuk pengelasannya. Dan di sini kita bisa tandai aja langsung ya. Setelah terpasang kupingannya kita tandai untuk pengeboran pada bagian temboknya teman-teman. Dan untuk pelat yang saya pakai di sini ini mengikuti harga ya. Ini saya pakai yang 16 untuk pelatnya. Jadi kita usahakan pakai lot, setelah pakai water pass baru kita pasang ya, supaya nanti hasilnya juga sejajar teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau lebih kuat ya, ataupun mungkin meragukan kekuatan baut atau dinabolnya, nanti teman-teman bisa las langsung ke bagian besi dari coran tiangnya. Oke, dan setelah terpasang tiang kiri kanan kita bisa langsung pasang ya. Tinggal kita cantolkan aja pada bagian engsel yang sudah kita pasang pada bagian pintunya. Dan di sini karena sedikit agak lekukan ya di bagian tiang atau balokan kusen di tengah atas, jadi pintunya agak sedikit turun ya teman-teman. Jadi kita bisa bobo aja untuk bagian atas dari balokan cornya yang sedikit membungkuk ya, supaya nanti pintunya di bagian atas tuh tetap rata teman-teman. Di sini kita sedang bikin penguncian ya, grendel bawah atas, karena setiap lekukan dari pintu tuh butuh grendel untuk penguncian bagian atas. Jadi semua sisi ya pada bagian sudut setelah dibuka itu akan membentuk sudut. Nah, setiap sudut itu jarak satu pintu itu bakal butuh grendel untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Untuk kawat las saya gunakan di sini, saya menggunakan RD 260 ya, yang tebal 2 mili teman-teman untuk kawat lasnya. Dan bagian bawah kita bor aja untuk grendel bawah ya teman-teman. Jadi panjangnya sekitar 1 meteran ya, supaya nanti yang empunya itu enggak harus menunduk ya, untuk mengunci sedikit panjang teman-teman, biar tidak terlalu rendah. Begitu juga untuk bagian atas, usahakan sedikit lebih panjang supaya yang pemakai itu nyaman ya untuk ketika buka maupun menutupnya. Oh ya Pak. Dia kena gak bisa.
Hah? Untuk catnya sendiri saya pakai zinc chrome aja ya, tidak ada campuran cat lain teman-teman. Wah. Di sini zinc chrome untuk cat dasar warna hitam ini sudah cukup ya untuk pengecatan. Nah kalau mau lebih kuat teman-teman nanti pakai cat dasar epoxy dulu baru lanjut ke cat berikutnya. Nah nanti untuk finishingnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Dan ini sudah terpasang semua ya, tinggal kita finishing aja untuk penambahan cat yang kena benturan tadi. Dan seperti ini tampilan celahnya teman-teman ya, karena ini sebilang tidak rata untuk balokannya tapi masih bisa tutup secara bagus. Tinggal kita lanjutkan aja untuk finishing catnya supaya bagus. Dan di bagian dalam juga kita selesaikan untuk pembagutan bagian atas ya, kita pakai dinabol juga supaya beban ke bawah itu tidak atau tetap merata ya untuk bagian atasnya. Untuk penguncian bagian dalam ya, di sini kita langsung aja bor pada bagian tiang atas atau rangka kusennya ya, karena besi yang untuk rangka pintu ini kan sedikit lebih kecil yaitu 44, sementara rangka kusennya pakai 46 jadi sedikit lebih lebar, jadi masih ada celah untuk kita pasang kunci pintunya pada bagian atas dan kita bor pada bagian rangka besi bagian atasnya. Dan semuanya sudah terpasang untuk pintunya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan aja di kolom komentar. Di sini kita tinggal tambahkan aja bagian pinggir-pinggir dari supaya lebih kuat ya. Di bagian luar juga kita pasang teman-teman. Dan kita bakal bagian luar ya kita pasang untuk kupingan dari kusennya. Dan setelah itu kita finishing lagi catnya supaya merata ya, kena gesek-gesekan setelah dibawa pakai pickup supaya yang punya itu puas melihatnya. Ya, jadi untuk sisa celah yang tersisa ya di padegan pinggir dari ram atau kusennya itu nanti bakal di finishing sama tukang plester atau arsinya supaya tidak ada celah di bagian pinggir, supaya semuanya rapi teman-teman. Oke, semoga kalian suka video singkatnya. Silahkan tambahkan aja kolom komentar kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.